Tua tunggu lagi anak nang dia anakku ini. Oh, iku. Anak saya itu kerja di sini jadi bos. Yang punya ini anak saya. Siap, ya siap. Sebelah sana. Oh, mana? Iya, siap. Suruh cuci tangan. Iya, silakan silakan. Wih. Mana? Oh, masuk situ. Iya, siap. Waduh. Steril banget ini ya. Dan saya mau diguyur itu. Dah, ini baru kandir ini. Tadi bisa berubah jadi putih saya. Kantor anakku gede banget ini. Kalau di wong sugih anakku. Dah. Dek permisi dek ya. Ya. Saya mau nyari anak saya. Sama siapa ya Pak ya? Namanya anak saya siapa ya? Bas. 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 Mari Pak langsung ke lantai 4 ya Pak ya? Di lantai 4. Iya, mau sebelah sini Pak. Tinggi banget. Naik apa dek? Naik lift Pak. Lift. Mana? Liftnya mana? Di sebelah sana Bapak. Mana? Ini, mau lewat sini. Udah gelem buka ini. Dari lewat sini, apa sih? Yo, apa ini? Dek, mana liftnya ini? Katanya lift. Oh, dipencet. Itu kebuka dia. Oh, buka sendiri. Loh, kok salah ini? Aduh, gimana ini? Oh, ini lantai 4. Oh, anakku jenis sugih. Di kantor ini. Bas! 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 Ini apa nih? Kantor apa nih? Iya, mau nyari siapa Pak? Saya nyari anak saya. Anaknya. Iya. Modelnya kayak apa Pak? Ya, modelnya itu kayak kamu lihat saya ya sudah. Namanya Bas. Kobas. Masa Kobas? Ntar ya saya panggil security ya. Katanya itu bosnya sini. Bosnya sini. Iya. Pasti Kobas. Siap. Kenapa? Ini siapa? Ini security kita Pak. Siapa? Namanya Ali. Siapa? Ali. Coba suruh buka itu. Coba dibuka. Duh. Duh. Ini anak saya. Ini anaknya toh. Iya. Oh, alah katanya di sini jadi bos. Nggak ngerti dari jadi security kamu ya. Siap terus. Ini mulai kecil Mulai lagi. kecil, Iya dah. Itu begitu lahir sudah siap. Gitu. Lahir project ngomong siap. Oh, pantes ya. Iya. Ya wes. Nanti ketemuan sama bapakmu. Aduh, tak cari-cari. Katanya kamu jadi bos. Siap. Namamu kok kamu ganti Bas itu gimana sih? Siap. Siap terus loh, siap terus. Siap terus makan. Ya wes nanti aja. Berarti kita ngobrol dulu kalau gitu. Iya, boleh. Kompas Podcast, it's showtime. Ya, apa kabar komandan-komandin? Jumpa lagi di Kompas Podcast edisi komedian. Dan kali ini saya kedatangan seorang komedian legendaris Indonesia. Iya, yang wajahnya khas, senyumnya khas dan melekat di hati. Siapa itu? Ini dia Bapak Kadir. Iya.
Weh, senyumnya itu loh. Aduh, Pak Kadir itu wajahnya tak tutupin aja kalau ketawa. Udah tahu Kadir pasti gitu. Yo ngono sampean Gimana? Luar biasa lama nggak ketemu nih Pak Kadir, apa kabar? Aduh, kabar saya baik. Alhamdulillah saya sehat nih. Alhamdulillah, ya. Sampean bagaimana nih? Saya sehat-sehat Pak, dari dulu ya. Kelihatan sampean. Kelihatan ya Pak, ya Pak. Kelihatan cerah. Wah. Iya, wajah saya memang kelihatan cerah, gigi saya yang mungseret. Enggak mungsir dah. Oh enggak ya? Agak Oh, enggak. nonjol. Agak nonjol. Justru makin maju ya. Makin maju sampean. Iya. Gimana Pak Kadir, pekerjaan akhir-akhir ini ngurusin apa nih selama corona nih? Aduh deh. Selama corona jangan tanya kerjaan sampean itu. Ayo lah ya apa ya Pak? Kan ini banyak nih pemirsa Ayo Entertainment yang penasaran kok. Basuki Srojo juga channelnya banyak anak muda nih penasaran. Pak Kadir kemana? Pak Kadir kemana gitu? Ada yang kangen sama saya? Ada Bos. Benar. Lu kemarin tukang tagih utang sebelah nanya, Pak Kadir kemana gitu. Nah, sampean yuk buka rahasia. Iya Pak, ya Pak, itu kegiatan ya, piye? Itu pemirsa ya. Halo. Iya Pak, ya Pak. Masih ada syutingan nggak? Alhamdulillah, Alhamdulillah pokoknya ya. ada. Ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada ya. Memang masa pandemi ini 3 bulan ini ya. 3 bulan, nah. Dapat doa sampean. Saya bisa tidur nyenyak. Iya. Pak Kadir ini termasuk legendaris loh. Saya nonton dari kecil sampai sekarang. Wah, akhirnya kenal ya atau foto-foto pelawak. Legendaris itu apa? Legendaris itu merek motor, Pak. Ada. Zaman motor zaman biyen iku jenenge legenda iku. Oh, itu merek motor. Oh, jadi saya ini termasuk merek motor itu ya. Pelawak yang sangat terkenal dan beberapa dekade turun temurun. Turun temurun deh, bukan naik penaik, turun temurun. Bener saya. Iya, turun temurun. Saya malah turun. Turun temurun saya sepi. Saya sepuh. Oh iya, nek sepuh pasti Nggih, deh. itu sepi. Sepi ku relatif. Ngono ya. Iya. Nek jobe sepi bikin keramaian sendiri. Ngobong studio. Rame pasti iku. Sampean seneng nek aku dihukum ya. Aduh, Pak Kadir bisa aja. Pak Jon ini orang mana sih kok pinter ngomong sampean? Sampean duduk pelawak. Duduk sih aku. Bukan pelawak. Duduk sih aku. Apa? Aku foto model ya. Model. Iya. Model Morat Marit itu. Morat Marit. Lo kan macam-macam. Iya benar. Foto model macam-macam ya. Nek sampean tak delok iki model Morat Marit. Morat Marit. Iya benar. Foto mbek aku. Oh iya, pada Morat Marit ya berarti. Iya. Wah, rasanya kalau ada yang mau endorse kita gitu kan, itu sing syuting gak raine paling ya. Apa ngendor iku? Endorse iku merumokno produk, Cak. Ngendor. Ini kenapa saya jadi ngomongnya Madura juga? Saya kan bukan orang Madura. Wah, luar biasa ini. Wah, jokku dijukuk karo Pak Joni. Deh milo rogat Madura ya. Aduh. Cilaka gini nih. Aduh, cakap diri ini gimana. Ayo. Pak, bisa ceritain sedikit kan banyak orang nggak tahu nih Cak Kadir ini pertama kali masuk ke dunia televisi tahun berapa sih, Pak? Dunia televisi. Iya. Saya masuk televisi mana dulu deh. CCTV. Kan ada Surabaya, ada Jogja. Oh iya, ada... mulai Surabaya ya? Iya. Awal Surabaya ya? Tahun berapa itu? Saya masuk Surabaya dulu Sri Mulat. Sri Mulat ya awal ya? Itu tahun 86. 85 dia. 85. Iya, salah sebut. 85. Iku aku sih umur 5 tahun nih. Wis uinyo. Bener. Tenan, aku kelahiran 80, jadi 85 iku sih. Wah, Lah sekarang umur berapa? 58. Lu tua banget aku. Saya 40 sekarang. 40. 40. Aduh, kayak umur 39 ya. Kakek Didi. Kalau ngomong kayak umur itu yang jauh. Oh gitu. Didi kayak 39. Ya, kalau jauh tebakan saya ndak Oh, ini akurat ya. Akurat. Kalau kayak 39 gitu pas itu. Iya. Pak Kadir kayak 17. 17 itu tambahannya Swida nih. Tambahan Swida. Pertama dari Sri Mulat Surabaya. Ya, saya dulu asalnya itu sandiwara keliling dulu di daerah. Kalau kamu mau tanya tentang biografi saya, ya, biografi itu kan apa? Riwayat hidup gitu ya. Riwayat karir. Karir ya. Iya. Oh, bukan hidup. Oh, enggak lah, aku gak tanya hidup.
Oh ya wis. Karir, Bos. Riwayat karir ya. Riwayat karir. Saya itu sandiwara kampung dulu. Sandiwara kampung. Mulai Terus? dari ludruk. Oke, Ya, terus? setelah itu ada sandiwara dangdut. Saya ikut sandiwara dangdut. Nyanyi sampean, Pak. Lunda Joget. deh. Kerek keber saya. Ngerek keber. Sandiwara, saya ikut sandiwaranya. Tapi di sandiwara dangdut itu ada penyanyi, ada lawak, ada sandiwara. ada lawaknya. Terus saya pemain drama. Oh. Loh, biar jelek gini deh. Saya dulu peran-peran antagonis deh. Antagonis. Oh, ya Oh, apa? udah di orang jahat-jahat gitu. Lu awalnya ngono. Lu pantes. Suwi-suwi dadi wong jahat kok gak payu. Nah, terus? Ndak laku. Yang laku kok pelawak. Banting setir. Banting setir. Saya belajar ngelawak deh. Tapi jahat. Ngelawak kok jahat terus deh. Lah jadi tadi antagonis pindah lawak. Oh, lawaknya gak jahat. Ndak lah. Oke, terus jadi pelawak. Enak gak? Duh. Jadi pelawaknya enak gak? Ya enak. Enak. Bayarannya rada gede. Terus saya ikut Sri Mulat. Oh, ikut Sri Mulat. Nah, begitu di kampung saya sudah belajar ngelawak selama 2-3 tahun, terus baru daftar di Sri Mulat. Daftar ke Sri Mulat. Oh, daftar itu ya? Loh, yo, Dibuka pendaftaran kan ya waktu itu ya? Enggak ada pendaftaran, saya daftar sendiri. Oh, moro-moro teko. Iya. Pak, kalau pengen jadi pelawak gitu. Iya, tapi begini saya pikir, saya kalau masuk di Sri Mulat, saya dulu kan gondrong. Gondrong Pak saya. Kadir gondrong. Loh. Nih, hanya di podcast Kamu tahu Kompas enggak? yang tahunya. Kamu tahu enggak Ahmad Albar itu? Tahu. Nah, itu penyanyi rock itu, Dek. Ya eruk, Pak. Lah yang ngasih tahu. Ya, itu gitu. nenek-nenek baru Sweet Seventeen juga tahu Ahmad Albar itu penyanyi Nah, rock. maksud saya rambut saya hampir kayak itu, gitu loh. Oh. Berarti bukan gondrong, Ahmad Albar itu kriwul. Oh, beda ya. Beda. Saya gondrong tapi kriwul-kriwul deh. Gondrong tapi kriwul-kriwul. Iya, iya. Maksud saya gondrong itu agak panjang Agak gitu loh, panjang Dek. dikit. Oh. Tapi kriwil-kriwil Oh, gitu. kriwil-kriwil gitu. Terus Saya masuk, wah, tidak diterima nanti saya takut. takut. Nah, terus Terus saya mampir, kamu tahu enggak? Hah? Saya kan ada di Jogja waktu itu ikut sekaten. Oke. Iya kan? Ah. Itu kan ada tukang potong rambut di pinggir jalan, Oh, iya, di iya. bawah pohon trembesi itu. Oh, iya. Nah, saya di situ deh. Oh, di bawah Tak pohon. potong dulu saya. Yang dipotong rambutnya apa pohonnya? Leher saya. Dek. Sampai orang ini kan ini tadi awalnya kita rambut. Iya, rambut. Maaf, gagal fokus kadang-kadang lihat wajahnya Jangan Pak kamu Kadir. tuh Iya. pertanyaanmu nggak enak hati saya. Oke, rambut dipotong. Di bawah Ini pohon. balik kemana nih? Balik ke Trembesi. Trembesi Potong pohon. rambut, ya, potong Ah. rambut. Nah, terus. Itu kok ada tukang potong rambut. Iya. Saya mau ke salon nggak berani deh. Oke. Soalnya duit saya sedikit. Oh, iya, masuk Nah, kakak. kalau di bawah pohon Trembesi, trembesi ya. kan murah itu. Murah. Ditanya sama orangnya. Potong model apa, Pak? Wah, terus. Tolong saya Hah? model tentara. Saya gitu. Model tentara deh. Cepat gitu ya. Saya ngaca gini. Duh, wajah saya kok tambah kejem. Balik antagonis. Wah, ada wajah lawak ini. Terus. Pak, kenapa dek? Tolong diteruskan, Pak. Kenapa? Dikuncung aja sini. Oh, dikuncung. Jadi Kuncung. yang lain habis gitu, Habis sisa depan udah. doang gitu ya. Dikuncung gini, bapaknya lihat sama saya. Sampean kok lucu. Wah. Kok dikuncung? Apa sampean yang main di TV Jogja kuncung bau itu? Oh, ya zaman dulu gitu ya. Ada Iya. ya. Oke, terus. Bukan, Pak. Ada apalah kok dikuncung mau kemana sampean itu? Iya kan? Udah jangan banyak tanya kayak gitu. Udah pokoknya kuncung saja. Orangnya ketawa. Udah saya bayar, saya tutup pakai topi. Saya masuk ke kantor Sri Mulat Solo. Di pohon Trembesi tadi. Di kantor Sri Mulat. Oh, ya, tadi kan belum pindah. Tadi kan terakhir di pohon Trembesi. Kan sudah ditutup. Oh, sudah kepalanya ditutup, sama- pindah. Tutup sama topi. Oh. Saya ke Solo. Ke Solo. Ah. Terus. Ke Balekambang. Balik Kambang. Saya ke kantor Sri Mulat. Kantor Sri Mulat. Nah. Dengerin omongan saya. Ya, dengerin pakai begini. Kalau udah bisa sudah ganti saja, ganti siapa situ. Oh, enggak ada yang bisa gantiin. 5 kali gantiin di sini meninggal, Pak. Hah? Waduh tak pulang kan. Terus ke kantor Sri Mulat. Oke, terus. Jangan bikin deg-degan saya. Lah, kamu. enggak sih wawancara sih stres. Nggak bisa tahu. Bisa juga saya diajak. Nah, iya. Terus. Sampai mana tadi? Nah, Trembesi. Alah. Kantor Sri Mulat. Kantor Sri Mulat. Saya buka kantornya. Nah, tuh.
kayak gitu. Nah. Dibuka sama orangnya. Oke. Oh, mari. Saya kan pakai topi. Pakai topi ya. Terus. Duduk saya. Hmm. Topi saya buka. Set. Wah. Orangnya sudah tahu. Oh, pelawak ya, Dik. Oh, Iya, Pak. langsung ngerti. Iya, soalnya sudah model kuncung. Dan ini. kuncung. Nah, terus. Begitu ditanya, apa, Dik? Saya mau belajar, mau ikut Sri Mulat saya gitu. Oh, boleh. Tapi modelnya di sini dites deh 1 minggu. Oh, Dites saya 1 minggu. jadi pelawak dites, Pak. Iya. Koyok ngelamar kerja. Iya, lucu apa enggak kan gitu di Sri Mulat itu. Model tesnya kayak apa, Pak? Ibu? Tesnya langsung main. Oh, ngono. Pentas langsung diadu sama orang-orang pelawak yang Senior. lama-lama. Iya. Zaman itu ono sapa ya, Pak, sing terkenal? Waktu itu di Solo ya pelawak Pak Subur ya. Oke, terus Pak Mantang ya. Terus Pak siapa lagi itu? Pak Bambang. Bukan Bambang Gendorlet, ada Bambang lagi. Solo Oh. ya. Itu pelawak Sri Mulat Solo ya berarti waktu itu. Ya? Iya. Langsung ditandemkan gitu. Lu langsung diadu deh saya deh. Saya gak takut saya. Oh, Tapi ya koyo MMA ya diadu. Iya. Terus. seru. Saya diadu di situ. Dilihat ada perkembangan 1 minggu lolos saya sudah. Oh, Di Solo 2 tahun deh. 2 tahun. Beda nih antara pas diadu sama lolos iku apa? Maksudnya kan sama-sama pentas kan. Podo-podo pentas ya, beda bayaran apa beda apa nih, Pak? Beda kontrak apa? Sampean jangan bingungkan saya. Ya. Iya kan. Kan dites Lah, itu. kan dites. Kan sudah lolos 1 Diton- minggu. lolos. Terus wes. Oh wis. Kerja terus. Oh. Lulus. Lulus. Kalau di sekolahan itu lulus. Lulus. Ini lolos. Bablas. Bablas. Terus begitu lulus rambutnya dibalik no. Sing balekno sopo? Kemarin dari kuncung lulus dibalik no gondrong. Oh, enggak. Akhirnya udah 3 bulan tumbuh dikit. Oke, tapi sudah jadi pelawak Solo waktu itu. 2 tahun kebetulan 2 tahun. di Surabaya itu kebetulan butuh pemain, saya diambil Surabaya. Dimutasi pindah. Dikasih. Oke, pindah Surabaya. 83 sampai 85 di Solo. Solo. 85 sampai 86 di Surabaya. Sedilit sampean ya. Cuma setahun. Tahun Oke, terus. ditugaskan ke Jakarta. Wah, itu baru. Ini sudah bisa pegang dolar saya. Wah, itu. Iku dipilih ya langsung. Oh, sampean nang Jakarta ngono ya. Dipilih. Wih, soalnya lucu iki. Bukan delok sing paling ireng sing Aduh. Jakarta kakian putih gitu Di ya. Jakarta lawaknya putih yang hitam enggak ada. Jadi Pindah saya lah ini. Jakarta juga. Iya. Sampai di Jakarta deh, dah ikut Sri Mulat. Oh, mulai itu Iya. karirnya bus. Sama Basuki timbul saya diajak keluar deh. Basuki CEO-nya Mas. Oh. Basuki Surojo. Pelawak. Oh, anaknya. ngomong nggak jelas. Almarhum anaknya Pak Abed. Sri Mulat. Sri Mulat. Oke. Bukan bosnya sini. Oh. Terus. Habis itu ke sini udah mulai deh naik main film. Iya. Tahun 87 saya sudah main film. Layar lebar ya gitu. Iya. Film apa itu? Nama judulnya? Cintaku di Rumah Susun. Oh iya. Kebetulan. Di situ sutradaranya perlu pemain yang bisa logat Madura. Oh, aslinya sampean nggak pakai logat Sri Madura? Mulat kan identik Jawa. Jawa, oh. Saya Jawa terus mulai dulu. Oh, Jawa terus. Baru Iya. mlebu nang Cintaku di Rumah Susun. Disuruh jadi orang Madura. Wah. Dites. Berapa orang yang dites? Ya. Saya yang lulus. Wes. Nah. Mungkin wajahnya kayak tukang sate ngono ya soalnya. Bukan gitu, Dek. Ini delok, wah ini lawak ini kok paling hitam sendiri. Paling hitam ya. Mau tinggi pasti sate ngono kan kena areng ngono ireng gitu. Iya. Nah, ini Ya, yang ya, cocok jadi orang Madura. Cocok jadi orang Madura. Iya. Sampai situ baru kebawa itu karakternya. Mas. Kebawa karena filmnya Boom ya. boom. Boom itu ya. Meledak. Jadi di film itu Nama saya ikut bular. Jadi kalau penonton sih nggak tahu pada film itu Pak Kadir itu dimasukin dalam kotak, dikasih dinamit, diledakkan. Blar. Lulak mate. Ireng datine. Cintaku di Rumah Susun. Iya, itu Iya. terkenal banget itu. Luar biasa. Habis itu film apa mana, Pak? Semua kontraknya harus dengan logat Madura. Oke. Banyak film, Dek.
Zaman dulu berarti sama Doyo terus? Enggak? Kebetulan. Kebetulan ya? Kebetulan sama produser dipasangkan sama Oh, Doyo. produsernya yang masang sama Mbak Doyo. Terus cocok. Luar biasa. Dulu sempat selain Sri Mulat pernah bikin grup ya? Saya grupnya sama Basuki Timbul, Pak Dan- Nur Buat, Rohana. Oh. Pertama. Pertama, oke. Terus Iya, Merdeka Group. Merdeka Group betul. Terus keluar dari Sri Mulat. Iya. Setelah itu Pak Nur Buat sama Rohana, dia mengundurkan diri bikin grup sendiri. Terpaksa tinggal 3 kan. Ya. Akhirnya diganti namanya jadi Batik. Iya, itu sih. Basuki Timbul Kadir. Itu terkenal banget. Iya. Sampai sekarang kan jadi nama maskapai kan? Wah, oh iya. Oh itu ya. Luar Itu biasa. berarti dari saya itu. Kan Dari- duluan grupnya Mbak Kadir itu. Iya. Basuki Timbul Kadir itu terkenal banget itu sampai punya acara kan di TV ya. Wes banyak acaranya Wah, dulu. kayak baju dulu saya nonton channel TV tahu nggak? Channel A, Pak Kadir, channel B, Pak Kadir lagi, channel C, Pak Kadir lagi. Iya. Tak jual TV ku, Pak. Kenapa dia? Lah isinya Pak Kadir kabeh. Piye? Bukan masalah isinya saya. Apa? Kamu sudah melarat. Butuh duit. Butuh duit itu. Tak gadein. Betul ini. Saya begitu masuk Jakarta, tetangga saya apa katanya? Wah, Kadir di Jakarta ya. Nanti Kadir pulang mesti gini itu. Opo ini? Wajib Kira ajib-ajib. bawa mobil. Wah, mobil. Tapi sejak di Jakarta udah pernah pulang nggak? Loh, Ke kampung? dia langsung pulang begitu di Jakarta itu langsung pulang bawa gini deh. Soalnya tetangga saya Kadir jauh oleh mulai nih gak ngobongin. Wah. Pulang langsung saya. Cie. Iya, beli mobil bekas. Luar biasa. Iya. Pernah nggak sih Pak Kadir ada pengalaman gitu kita ngelawak gitu kan, terus ternyata ada pengalaman gak enak ngono. Misalnya penontonnya bubar kayak atau moro pas ngelawak ternyata ada kerusuhan kayak atau pas ngelawak ternyata kobong misalnya manggungin. Kalau kerusuhan nggak pernah. Pengalaman buruk apa sih yang Kalau pernah? nggak ketawa pernah. Sering? Enggak sering sih enggak sih ya. Enggak ya? Lihat-lihat eventnya ya. Kebetulan itu buat acara reuni. Terus? Iya dah. Pokok kalau acara reuni namanya reuni. Reuni. Reuni SMA. Ya. Oh, datang. Itu yang reuni umurnya sudah pada 60 ya kan, 50, 70 kan gitu. Sepuh, iya. Iya. Terus? Ketemu temen-temennya mau apa? Iya. Mau apa coba kalau udah reuni? Iya paling nggak teh umur 60 ya cuman takok. Kowe sapa ya? Nanti kerja di mana deh dan terus lawaknya siapa yang ketawa? Ya bener. Iya. Aduh, Paling susah itu ya. ini pelawak sedih ya ini. Iya. Kita ngobrol ini sampai habis ini ludah ini. Sampai muruh-muruh. Udah ngelawak sampai jungkir balik nggak ada yang ketawa gitu ya. Nggak ada yang ketawa. Begitu kita mau pulang, ini minta honornya kemana? Iya, bingung nggak? Nggak ada yang ketawa. Ya apa kira? Ya, ayo apa? Nah terus honornya apa? Lah empul. Jadi orang 3 pada tanya-tanya Anda. Honornya siapa? Dir, kamu ngambil honor. Ah malu lah. Orang nggak lucu minta honor. Pelawak itu sering gitu loh. Iya. Saya itu dulu awal-awal di wedding gitu ya, naik panggung. Gak lucu babar blas. Kamu pelawak tuh John? Saya pelakor, Pak. Pak Joni ini dulu pelawak pemirsa. Nggak tahu grupnya namanya apa. SKL itu mau loh. SKL. Iya. Oh, saya pikir grup amburadul gitu. Amburadul aja. Amburadul gak jelas. SKL itu siapa saja dulu? Aku, Ananto, Gentong, Vera, sama Niko, 5 orang. Ananto itu siapa? Yang hitam kayak Pak Kadir itu. Pulang aja saya. Berapa kali saya hitung tadi kamu bilang hitam-hitam terus itu? Loh iya kan, hitam. Hitamnya jangan melotot ke saya. Hitam itu pujian. Dilanjutin dong. Nah, hitam itu. Hitam apa? Hitam manis kayak. Itu atau hitam pujian. apa? Itu pujian. Iya. Hitam enggak pujian. Oh itu. iya. Oh, Iya. Vera juga. Ada namanya Gentong. Iya. Itu yang bikin nggak terkenal ini. Iya. Pelawak namanya Gentong. Saya itu setiap ngelawak itu nggak pernah mikir honor. Ah, yang bener. Tenan. Wah, kayak apa tong? Lucu gak lucu? Aku nggak pernah mikir bayaran, nggak pernah mikir honor. Mikir apa? Lu, saya mikir honor kan panitia nih. Lah apa kini melok mikir? Kan kita naik
panggung, yang mikirin honor kita kan panitia nih yang ngundang. Duitnya itu kondi kan mereka yang mikir. Aku ngomong sama kamu tambah bingung. Apa kene sing mikir, kene sing lawak. Yang terima kamu. Lah ya kan karena terima dong. Iya, Kok bener, melok bener. mikir, Pak. Bapak ini gimana? Terus mau tanya apa Iki lagi? sing podcast sopo sih? Sing takok sopo? Yang takon awakmu. Lah kok bapak yang takon aku? Lah mosok gak oleh dari konco. Mosok konco gak takon-takonan. Enggak takon-takon. Lama loh Jon ndak ketemu sama kamu Jon. Takon-takonan berarti duduk takon beneran. Ah, takon-takon. Ya kan mobil-mobilan berarti mobil mainan. Oh gitu. Pistol-pistolan, pistol mainan. Takon-takonan berarti takoni mainan. Oh. Gak takon beneran. Sego nasi-nasian gitu ya. Iya. Kaplok-kaplokan. Iya. Bonyok beneran kalau itu. Terus sekarang gimana Pak? Lihat kondisi pelawak sekarang itu kayak apa Pak? Gini ya, kondisi lawak sekarang ya. Saya kira hampir sama dengan zaman saya dulu. Oh podo balik lagi. Hampir ya. Regenerasi. Wes, Iya. regenerasi. Kalau saya tadi legendaris. Legendaris, oke. Menurun. Iya. Kalau ini regenerasi. Muda lagi. Anak muda. Iya kan? Terus Hampir sama cuman beda di penghasilan. beda penghasilan. Ya. Terus ya? Kalau saya dulu masuk di TV seminggu sekali, Jo. Oh, cepet ya honor ya. Cepet. Honornya? Ya main seminggu main sekali kok cepet. Tirain. Cepet habis. Cepet teh. Oke. Terus Sebulan 4 kali. Sebulan 4 kali. Anak-anak sekarang stripping. Wih. Tiap hari, Jon. Yo. Saben dino, Dik. Bendina syuting. Tuh, duit itu taruh sini tidak cukup, pindah sini. Taruh sini tidak cukup, pindah sini. Duitnya numpuk anak itu. Waduh, gimana? Anak-anak children itu memang begitu itu. Lah saya dulu sebulan 4 kali. Sebulan 4 kali. Tidurnya 26 hari. Cepet teh. Anak sekarang tiap hari stripping. Iya. Pak, zaman saya dulu stripping ya anak-anak itu. TV ini masih Zaman Sri Mulat itu, iya kan? Zaman Sri Mulat dulu TV ini apa ya? TV TVRI ya? Indosiar ya? Tidak lah, kan sudah ada belakang itu Indosiar. Oh, kan iya. sudah ada apa namanya TV swasta kan. Oh iya. Dulu zaman Iya. dulu Sri Mulat iku sehari. Pertama zaman Gepeng itu TVRI. TVRI. Kalau zaman saya sudah Indosiar. Iya, coba stripping. Saya juga ingat dulu waktu Indosiar itu Idul Fitri itu dari pagi sampai malam Sri Mulat. Ya itu tok yang stripping. Iya, edan gitu. Stripping ulangan itu. Stripping ulangan Rira. Nggak dapat apa-apa. Oh, kayak itu duit. Yo Kak. Oh. Syutingnya mek situ tok pas hari lebaran pertama. Dok, wis. Selanjutannya Riran. Riran. Pelawak Riran berarti. Ah. Oh iya. Ulangan bukan Riran, ulangan. Podo ae. Istilah kerennya Riran. Bahasa apa? Ri itu kembali, ran itu berlari. Jadi kalau Riran itu berlari kembali. Tadi melakukan mundur. Oh no, Riran. Bahasa apa? Boso dewo. Aku wong kuno Iya. Dek. Nggak berminat masuk YouTube. Nggak berminat bikin YouTube, Instagram. Instagram, YouTube, terus satunya lagi apa? Facebook, ya. terus Twitter gitu. Atau Pak Kadir bikin TikTok gitu tuh. TikTok. Enggak lah, TikTok. enggak seneng saya. Kan harus mengikuti perkembangan zaman. Ngikuti perkembangan zaman maksudmu. Tapi kan kita terbentur dari faktor usia. Loro bentur. Yang ngikuti perkembangan zaman itu paling yang nonton kan anak-anak muda. Iya memang nak kanak nonton. Lah kalau anak-anak ini nonton sapa Kadir? Wis tuwek. Lah apa metu maneh? Enggak ditonton malah wis paten nono. Tapi sekarang dibutuhkan loh peran-peran yang senior itu. Peran senior itu dibutuhkan. Iya, dibutuhkan, tapi kalau ada adegan-adegan misalnya drama jadi bapak Ya, atau apa itu masih. dalam dunia ini. Tapi kalau di YouTube gitu itu ya itu anak muda. Udahlah biar anak muda saja. Yang tua nonton. Cari hiburan. Bisnisnya apa sekarang? Saya Ya. masih ngelawak juga. Tapi alhamdulillah Ada bisnis katanya nih. ada lah. Kuliner nih katanya. Pak Kadir ini sekarang jadi bosnya kuliner. Alhamdulillah ya. Cuman baru belajar saya. Apa ini biar nanti penontonnya datang semua ke situ. Iya. Apa nih? Jualan apa nih? Ayo. Yang jualan itu bukan saya sebetulnya. Keluarga ya, bisnis Keluarga, keluarga ya. bisnis istri saya. Bisnis istrinya. Ya. Apa itu? Jualan apa sekarang?
soto Kudus. soto Kudus. Aneh kan? Orang Madura kok jual soto Kudus. Wah, nggak apa-apa. Ada di Galaksi, di ruko-ruko Galaksi situ. Ruko-ruko Galaksi. Galaksi Bekasi. Galaksi kan banyak, Itu tapi di netizen, Bekasi. netizen kalau mau mampir Hampir, nyobain ya. sotonya. Di situ ada soto Kudus Abah Kadir. Puas itu sotonya, rasanya persis soto. Sumpah koyok soto rasanya. Ya iyalah, soto ya kayak soto. Masa soto kayak pecel? Lah kan soto Kudus. Iya. Kalau nggak kayak soto kayak Kudus. Karek mele. Ya Kudus itu kota. Kota. Kota Kudus. Oh, enak banget itu soto Pak Kadir. Pak Kadir jaga di situ? Enggak. Tapi ada fotonya di situ. Nggak ada. Nggak ada foto, nggak ada, cuma nama saja. Soto Kudus Abah Kadir. Pertamanya saya kasih tulisan Soto Kudus Jati Bening. Oke, terus Pertama gitu. awalnya itu. Terus? Lama-lama saya ganti karena permintaan apa ini? Pembeli yang makan di situ. Pak Kadir tulis dong namanya orang biar gampang nyarinya. Biar carinya, ya. Oke deh. Namanya beken lo sudah. Karena orang-orang sudah teman-teman tuh manggil saya Abah gitu ya, iya. teman. Akhirnya saya tulis Soto Kudus Abah Kadir. Ya, dicari di kompleks Ruko Galaksi ya di Bekasi. Keren. Nah ini ada pertanyaan dari Edi Sarjito. Setegar apa Om Kadir dalam menghadapi era digital sekarang? Dan apakah Om Kadir pernah putus asa? Terus kiat apa saja untuk tetap bertahan? Terima kasih. Wah, setegar apa Om Kadir mengatasi era digital? Setegar apa? Iya. Bagaimanapun juga keadaan, namanya kita manusia ya. Iya. Saya belajar tegar. Iya kan? Katanya orang sehat itu harus pasrah. Iya kan? Iya. Hidup yang tidak ngoyo. Tidak mengikuti tren saya itu. Oke. Banyak orang-orang yang pada punya duit terus hidupnya glamor, lupa. Ya siapa saya? Siapa ya? Ya, sopo aku Dik. Kan ngono. Iya. Nah, Pak kupingnya turun. Kok kupingnya? Earphone-nya naiki dikit. oh gini. Sip. Oh, makanya kok udah enak ini tadi. Makanya kok suaranya mek separuh. Oh gitu ya. Loh, iki biar stereo, Bos. Oh iya. Oke. Iki mau mono ya. Iya, kemono. Nek sitok mono, nek double stereo. Monggo. Gimana? Terus kita hidup itu Sampai harus mana tadi? jangan ngikutin tren, jangan ngikut-ngikut. Itu saya. Ya. Ini moto hidup seorang Pak Kadir ini. Ya, jadi hidup saya itu ngajarkan kepada anak dan istri saya hidup jangan glamor. Jangan glamor. Apa adanya. Satu contoh aja begini ya. Bolehlah saya dibilang orang kolot, enggak apa-apa. Satu contoh, anak saya ulang tahun, semisal gitu lah ya. Iya. Janganlah ngadakan pesta di rumah, enggak ada artinya. Oke. Ya. Kalau kamu pengen diramein ulang tahunnya, cukup saya kasih ucapan selamat ulang tahun. Oh. Saya kasih duit aja. Oke. Teman-temanmu berapa orang? Ajak aja di warung makan, ajak makan. Oh. Sudah cukup. Nggak usah di pesta-pesta Nggak usah lah di rumah pesta. Ini untuk saya sendiri, kalau orang lain monggo. Iya. Kalau saya malu hidup glamor tuh. Iya, ngerti iya. saya. Benar. Hidup itu apa adanya. Apa adanya. Bukan ada apanya. Nah, Iya, itu iya. saya deh. Betul. Itu kiatnya. Jadi Pak Kadir ini nggak pernah putus asa. Orang Jadi- tahu mikir. Iya, yang Urip mikir santai. panitia tadi. Iya, panitia. Yang mikir Iya. panitia. Iya. Oke, lanjut dari Aat Purwanto. Om Kadir, gimana Om Kadir menyikapi fenomena para pelawak zaman now yang cenderung melucu dengan bahan candaan menggunakan body shaming? Body shaming apa tuh? Body shaming apa? Fisik. Celah-celahan fisik ya. Istilahnya kabotan body shaming. Gimana Om Kadir menanggapi pelawak zaman now itu cenderung lucu, mencela fisik gitu? Nah kalau lain ya mungkin kalau zaman saya dulu tuh ikut Sri Mulat kan ada pimpinannya. Pak Teguh itu orang Solo. Oh, oke. Ya. Terus? Dia bicaranya lembut dan sopan, ya tak? Iya. Dia sopan santun untuk menghargai orang lain itu pasti. Ya. Jadi kalau saya dulu selalu ditekankan oleh Pak Teguh tidak boleh kasar-kasar. Ngomong pun dulu tidak boleh kasar-kasar. Nggak boleh nggak celah-celahan boleh. gitu. nggak Iya. boleh. Oke. Kecuali kalau Pak Teguh pas nggak ada mungkin ya. Kebablasan. Kalau celah-celahan itu zaman dulu nggak ada ya. Kalau toh ada mungkin 1-2 memang ada yang keceplosan itu pasti ya. Nah,
kalau menyikapi anak-anak zaman sekarang, ya mungkin sudah eranya atau apa saya nggak ngerti memang gitu. Tapi kan sekarang sudah ada KPI. Iya, betul. Itu kan tugas KPI semua. Iya. Iya kan? Untuk menata anak-anak itu hingga tetap ada sopan dan Sopan, santun. iya. Iya kan? Lah itu sudah, saya kira ini sulitnya pelawak yang berimprovisasi memang sedikit kesulitan. Iya, Sebab pelawak ini oleh penonton dituntut untuk lucu. betul. Iya kan? Lah dituntut untuk lucu itu mau tidak mau kadang-kadang dia kebingungan. Kebingungan untuk mencari Celah lucunya di mana? Celah lucunya Iya, di mana? iya. Mengetawakan orang itu gimana? Betul. Akhirnya keceplosan. Oh iya. Cari jalan Begitu pintas. keceplosan celah-celahan kok diketawakan. Kok ketawa? Diajar terus. Iya kan? Di situ Iya, kan iya. sudah disiapkan penonton di studio itu. Ah. Loh kok ketawa? Iya kan? Yang dicari kan ketawa. Ketawanya, iya. Akhirnya dihajar terus. Iya. Lupa. Lah itu yang punya kewajibannya KPI. Benarnya KPI. Iya. Saya masih ingat sih zaman dulu ketika tahun 86, 87-an gitu kan, itu orang bayar untuk ketawa, betul ya? Iya. Kita bayar tiket, beli tiket nonton Sri Mulat, ya kan? Berarti orang bayar untuk ketawa. Iya. Sekarang orang dibayar untuk ketawa. Benar. Iya kan? Iya. Wedo. Makanya Pak Kadir ini adalah era di mana profesi pelawak itu benar-benar pada tempatnya. Bener ya? Iya. Jadi di situ profesinya adalah memang seorang profesional yang tujuannya adalah gimana caranya aku bikin orang ketawa, gitu ya. Nah, kalau sekarang yang penting aku ditertawakan, bukan membuat orang tertawa gitu. Guyune bedo. Beda. Guyune ikhlas apa orang, ngono kan? Nah, memang kalau zaman-zaman saya itu kan saya lihat ya, Iya. semua pelawak-pelawak itu banyak berangkat dari kesenian tradisional. Oh iya. Ludruk, Ya, campur iya, sari, iya. iya. Itu sudah didikannya sopan santun ada, Betul. tata cara melawak ada, kan dari kampung semua. Iya. Ya. Berangkat dari kampung, betul. Lah itu begitu kita pindah ke kota besar, ibu kota, nah itu semua masih kebawa. Oh, iya. Kulturnya ke bawah ya. Kulturnya, tata cara itu tadi masih kebawa terus Iya, gitu iya. loh. Aku masih ingat itu sepelan-sepelan arah Sri Mulat itu. Iya. Kita lagi ngomongin orangnya ada di sini gitu kan. Iya. Sik tah ngomong lagi gitu kan. Itu kan sepelan-sepelan yang maksudnya unggah-ungguh itu dipakai sebagai bahan komedi. Iya. Saya ingat banget itu jokes Sri Mulat yang benar-benar mengedepankan unggah-ungguh wong Jawa. Jadi ada seorang raja gitu kan, orang raja gitu kan. Terus ada yang bilang ini, dia manggil penggawa gitu kan. Rajanya nih, Penggawanya bilang, "Yoi." Gitu kan. Marah kan temannya, "Kamu sama raja yoi." Gitu kan. Rajanya manggil si yang marah tadi penasihat. Dia juga ngomong, "Yoi." Gitu. Makanya kamu itu kalau nggak bisa melakukan jangan nasihati. Dia ngomong yoi, kamu menasihatin. Kamu saya panggil juga yoi. Yang ini manggil rajanya yoi. Gitu. Saya ingat itu trilogi kan ya. Memang. Tapi itu humor unggah-ungguh menurut saya. Iya. Iya kan? Humor tata krama gitu. Tapi memang ya tidak menyalahkan pelawaknya. Iya. Ya kita nyari lucunya. Nyari lucu ya. Membuat orang Instan. ketawa itu tidak mudah. Betul. Sekarang kita saja jadi prajurit. Ya. Kalau saya terlalu sopan dengan raja satu misal ya. Ini kadang-kadang tidak akan muncul kelucuan itu. Betul. Tapi kalau seorang prajurit kurang ajar dengan Nah, raja, itu kan akan jadi sesuatu akan ya. jadi sesuatu Iya, orang iya, bisa iya. ketawa. Iya. Tapi pelawaknya sendiri lupa bahwa Iya. itu melanggar Tata krama. tata Iya, krama. betul. Iya kan? Lawa-lawa kultur itu sekarang saya sudah nggak jumpai sih. Zaman dulu masih Memang belum banyak. agak kesulitan. Saya tidak nyalakan pelawaknya karena Iya, memang iya. saya sendiri pelaku ya. Pelaku pelaku. ini kadang-kadang gimana ya penonton ini untuk ketawa. Iya, Bagaimana ya? Tapi saya ingat, saya pernah satu panggung sama Sri Mulat di Surabaya. Waktu itu bintang semua kan, ada Pak Tesi, ada Pak Tarsan. Saya ingat. Jadi kalau sekarang itu pelawak itu semuanya kan skrip. Dikasih naskah panjang, dialog gitu kan. Saya harus hafalin gitu kan. Zaman dulu saya mau naik panggung, dikasih cuma tulisan segini, Pak. Cuma tulisan segini. Nggak ada briefing apa-apa, saya masuknya kapan, saya bingung. Kan pelawak junior kan. Iki aku mlebu nek kapan? Mlebu ngomong opo, Wih kok nggak. Akhirnya saya masuk jerat, nggak ngomong. Diam gitu kan, nunggu ini lagi tok coba kalau Sri Mulat itu mikirnya kayak cepet. Itu tadi kembali ya. Sri Mulat bukan tempat belajar. Iyo, bener Ya. Pak. Orang-orang masuk Sri Mulat
itu sebelum ikut Sri Mulat, kita itu pelawak sudah jadi. Iya benar. Aku Jadi merasa pelawak yang masuk Sri Mulat itu pelawak pilihan. iya. Bukan dididik di situ tuh enggak. Salah ya, malah itu bukan tempat didik. Malah gak iso ngomong, Mbak. Ya jelas. Ngelundasku. Coba pelawak Sri Mulat di situ tuh mantan-mantan orang Ludruk, Iya. ketoprak, yang sudah digabung. jago semua. Di Ludruk sudah jago, Iya. di ketoprak sudah jago, Iya. di sandiwara sudah jago. Iya. Jadi Sri Mulat itu zaman sekarang itu kalau teman-teman tahu itu film Expendables. Ya, Sylvester Stallone ketemu Arnold Schwarzenegger ketemu siapa, jadi itu sudah orang bintang-bintang campur dari satu. Makanya pelawak dulu ya, yang grup ya. Kalau grup bertiga melawak, itu biasanya kan pakai skenario ya, ada TikTok kan. ya. Iya. Saya ngomong A, kamu B. Iya, Itu sudah diatur. Sudah diatur, iya betul. Ya. Iya. Begitu dia masuk Sri Mulat kalang kabut. Bubar. Sumpah, Nggak iya. bisa. Aku ngalami sendiri, nggak bisa ngomong. Sumpah. Nggak bisa. Wis. Saya sebelum masuk Sri Mulat, itu sudah saya belajar dulu. Apa sih resepnya Sri Mulat? Kenapa teman-teman saya yang dari daerah masuk pulang, masuk dikeluarkan, apa? Kenapa? Iya. Rahasianya apa? Itu yang saya cari. Terus ketemu. Apa itu? Setelah saya ngobrol-ngobrol, saya lihat, saya perhatikan, resepnya hanya improvisasi. Improvisasi itu nomor satu. Nomor satu. Oke. Saya belajar di sandiwara saya itu 2 tahun loh. Untuk belajar improvisasi. Begitu saya sudah siap untuk jadi pelawak, jangan sampai saya gagal seperti teman-teman saya. Oh, itu teman-teman banyak yang gagal ya? Oh iya. Gara-gara nggak bisa ngimbangin improvnya. Nggak bisa ngimbangi, karena di sandiwara itu pakai skenario lawakannya. Iya, kebiasaan gitu. Makanya saya di sandiwara itu, saya kumpulkan semua pelawak teman saya, termasuk Betet almarhum itu. Iya, ingat. Itu teman saya di kampung. Ada Jeki dulu pernah di Surabaya, teman satu kampung. Ayo kita bikin. Kita harus berangkat, kita harus bisa ikut improvisasi. Ya. Saya latih. Latihannya langsung pentas. Ceritanya begini. Udah, ayo kita pentaskan dengan komedi. Ini cerita drama, naskah. Kita komedikan. Tapi gak ada naskah. Nggak pakai. Wah, situ. Itu belajarnya di situ. Totalitasnya. 2 tahun loh saya. 2 tahun kayak gitu. Di sandiwara. Itu hampir tiap hari. Tiap hari Kan saya pentasnya di daerah itu kan di daerah di kota ini 1 bulan, nanti pindah sini 1 bulan kan gitu. Itu kan pentas tiap hari. Tiap hari. Iya. Dibayar, Pak. Loh ya dibayar. Kira matur suwun tok. Bayar kan kita itu begini loh ya. Ini ada satu sandiwara. Sandiwara keliling toh. Sandiwara keliling. Itu bayarannya kan dari penonton masuk. Oh iya, di tiket no toh. Tiket, bayar, mlebu lah. Dapat berapa nanti kita dibagi. Itu memang karena kita punya jiwa seni ya. Akhirnya ya mau tidak mau karena kita sudah cinta dengan seni. Apapun yang terjadi ya kita ikuti. Iya. Luar biasa. Pak ngono. Ngono ya. Ngono tapi ojo ngono. Dari semuanya kelihatan usianya berapa ya. Oke. Anix Nafsa. Assalamualaikum buat Pak Kadir. Waalaikumsalam. Lama banget nggak nongol di TV. Kemana saja sampai kangen. Selama musim COVID gini, apa saja yang Pak Kadir lakukan kegiatannya? Makasih. Lama banget nggak nongol di TV. Lama deh nggak nongol di TV. Ya ginilah nasibnya pelawak kalau sudah tua. Padahal perasaan saya belum tua loh. Cuman 70 kurang 1. 70. Oh, 70 kurang 1 berarti sekarang masih, jangan ngomong nanti disensor KPI ya. Usianya Pak Kadir adalah usia yang nyerempet bahaya. Loh, apa nyerempet bahaya? Loh, iya, itu angka-angka agak bahaya itu. Jangan gitu dong. Jangan bikin kecil hati saya. Bukan, itu angka itu kalau ditulis itu kan 70 kurang 1. Ya kan? Nah, itu angka itu cenderung ke arah dewasa. Nakut-nakuti saya. Teman-teman ini yang ngerti itu. Guyu dah. Ngerti toh? Jangan ngeres. Nah, oke. Lama banget nggak nongol di TV ya. Oke, itu tadi. Terus kangen nih katanya nih. Terus selama musim COVID, Pak Kadir ngapain aja kegiatannya? Saya kira tidak hanya Pak Kadir aja. Semua orang saya kira selama musim COVID ini banyak di rumah. Banyak di rumah. Iya kan? Iya. Yang sudah kerja aja dirumahkan. Betul. Banyak yang kerja di rumah.
Podo karo Pak Kadir. Podo karo Pak Kadir. Pak Kadir juga di rumah terus. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada kerjaan di Indosiar. Wah, itu. Ya. Jangan lupa nonton Pak Kadir ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Wes. Jam 11. Iya. Jadi nonton pas Pak Kadir nongol, habis itu matiin TV-nya ya. Jangan gitu tadi. Biar kelihatan ratingnya ke Pak Kadir gitu. Wah, Yang lain biasa, jadinya nanti yang diundang Pak Kadir tok. padahal nongol terus sampai habis ya. Oh iya, wes. Jadi biar yang nanti acara berikutnya itu bintang tamunya Pak Kadir tok. Iya. Yang lain nggak ada. Kameramen nggak ada, Nggak ada. sutradara nggak ada, TV-nya bubar, cuma Pak Kadir doang. Wes, studionya juga ada. Terus lapo ini. Ya duduk di tengah lapangan. Ya itu ya, jadi Pak Kadir nongol lagi di TV ya, jadi jangan lupa ditonton. Dari Gilang Aditya 12 mau tanya Pak, kapan dan di mana pertama kali Bapak melawak? Kenangan apa yang paling berkesan yang tidak dapat Bapak lupakan ketika menjadi pelawak? Dan di mana lokasi lawak yang paling berkesan? Bagaimana kisah asmara seorang pelawak Bapak Kadir? Ini paling happy gitu pertanyaan. Kisah asmara seorang Abah Kadir. Penasaran? Jangan kemana-mana. Biasanya di TV ngono kayak. Jangan bikin kaget, Jo. Gimana kisah asmara seorang Abah Kadir? Saya lebih tertarik jawab itu karena yang lain udah kejawab. Kisah asmaranya gimana? Ketemu sama istri di mana? Aduh. Jangan-jangan istrinya dulu penonton ya? Lucu gitu. Cewek itu kalau lihat cowok lucu itu ketampanan naik 4 kali lipat. Seorang Kadir mulai kecil sampai tua belum pernah ada orang bilang Kadir ganteng. Enggak ono. Belum pernah. Makanya kalau bicara asmara, aduh malu saya. Malu. Belum pernah. Saya mau deket cewek, sudah hitam, rambutnya gerondong kriwil-kriwil. Orangnya nggak makin deket, makin mundur. Tapi kita sebagai orang jelek nggak boleh takut deketin cewek, Pak Kadir. Sudah jelek, Saya ini jelek, tapi saya nggak pernah takut deketin cewek. gitu Iya, ya. karena yang biasanya takut ceweknya. Pinter konco. Lama aku wedi. Aku gak pernah takut. Ceweknya yang takut lihat aku. Ini dicium ini tetanus aku gitu. Iya, bodoh aja. Bodoh ya ternyata ya. Ya itu tadi. Berarti itu kisah asmaranya ya. Saya sama istri saya aja ya. Yang dulu-dulu nggak usah saya ceritain. Widih. Nggak usah ya. Nggak usah ya. Nggak usah. Nanti malah bikin rumah tangga saya kacau semua. Nah, itu. Yang sama istri aja, yang lain nanti dicari di Google ya. Nggak nemu. Sama istri Lama nih Muti. Lama ini. ngantuk juga. 2 hari 2 malam ini sama istri. Mas lali kesuwi tadi. Kebetulan istri saya itu orang Tegal. Oh, orang Tegal. Ya, orang Tegal. Itu adik saya yang perempuan paling kecil itu kawin sama keluarganya dia. Nikah di Tegal. Jadi saya sering nengok adik saya. Oh gitu. Jadi dari adik nih. Karena itu family sering ketemu family keluarganya itu sering ketemu saya lihat. Siapa kok manis? Kok manis? Oh iya. Kok cantik nih. Perasaan saya. Cantik yang buat ukuran saya. Iya. Zaman itu ya. Zaman itu sudah cantik. Dah lama-lama adik saya suruh. Oh adiknya minta tolong coblangin gitu. Mau enggak nyoblangi saya Pak? Mau itu siapa wah, ya kan? Iya. Akhirnya ngobrol ditanyakan, ngobrol. Dah saya balik ke Jakarta ada jawaban. Zaman dulu bukan surat, bukan telepon, telegram. Wow, telegram iya masih eling. Kalau surat kan kelamaan. Telegram langsung. Telegram surat. Saya baca. Alhamdulillah. Ngomong. Kamu diterima sama orang tuanya. Orang tua dulu. Iya. Iya kan? Zaman gitu ya. Wis kalau pacaran. Orang tuanya setuju. Oke. Anaknya mau. Tinggal kapan kamu mau ngelamar? Itu zaman dulu nggak ada pacaran kayak sekarang, bucin. Langsung orang tua setuju. Oke, setuju. 1 minggu saya langsung berangkat ke sana. Wah, langsung lamaran. Saya Basuki Betet.
bertiga. Yang ngelamar pelawak semua, bayang. Sopo kabeh nolak, Iya. ya kan? Terus waktu ngelamar, jret, Das. Sampai sana ngelawak dhisik. ngelawak gimana sih kamu? Lah kan biasanya ngono, tiap anak pelawak, Iya. Pak ngelawak dulu dong, kita mau ketawa gitu biasanya. Sampai sana Heeh. sama omnya ditanya, Pak Kadir kesini mau apa? Bu. Saya mau ngelamar. Ngelamar tujuannya apa? Kan bingung jawabnya ya. Iya. Ngelamar tujuannya apa? Untuk apa ngelamar? Coba bingung enggak? Ngelamar tujuannya untuk apa? Untuk ngamar, Pak. Niatmu apa? Coba kamu saya Ngono tanya. yo. Kamu saya tanya sekarang, kalau kamu jadi Kadir, Kadir, Iya, kesini saya mau tiba-tiba apa? mau ngelamar, Pak. Ngelamar siapa? Ngelamar Ponakannya Bapak. Iya. Iya. Terus setelah ngelamar, maksudnya apa? Ngelamar tadi, Pak, maksudnya. Ya ampun, ruwet ya tanyanya gitu ya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya ya masuk rumah dulu, Pak. Kan itu tadi ketemunya di luar kan, di luar rumah. Cuman masuk saja. Masuk, Iya, duduk, ya sudah. ngopi. Oh gitu dong. Itu pertanyaan bener-bener nginterogasi. Kan. Iya. Itu omnya kayaknya intel kayaknya. Nah, Terus Bu jawab gimana, Pak? ya tujuannya ya mau nikah. Mau nikah. Terus. Oh nikah. Terus? Kenapa pakai ngelamar? Pak Kadir kesini mau ngelamar apa mau nikah? Ya ngelamar, berarti enggak nikah. Rasanya pelawak juga itu orangnya. Ngelamar apa nikah tujuannya? Iya, Nikah. bener sih. Iya. Nah kalau nikah enggak usah Nggak pakai usah ngelamar. ngelamar. Terus Ini beneran. Serius saya luar ngomong ini. biasa itu bener. Iya. Itu the point banget ya. Oh ya nikah Pak. Terus Bener nikah? Ya. Enggak usah pulang, besok pagi saya nikahkan. Hebat ya. Gimana itu coba? Ada nggak peristiwa seperti saya? Dan ini baru diekspos hanya di Kobas Podcast. Iya. Pak Kadir tidak pernah menceritakan ini ke siapapun. Cari di Google, di internet nggak mungkin nemu. Ini kalau enggak Kalau yang nggak- tanya Pak Joni enggak saya kasih tahu. Iya. Tapi beneran, itu sesuatu yang jarang sekali ditemui. Kamu kesini ngapain? Mau ngelamar. Terus tujuannya apa? Ya mau nikah. Kamu ini ngelamar apa nikah? Mau biar aku kalau tanya gitu udah Berarti ngelamar dok, enggak nikah. Dok, gak Loh, nikah. ya nikah, Ya Pak. nikah. Ya sudah, gak usah pulang. Nah. Tak nikah, no. Besok nikah. Langsung, Pak. Pagi-pagi nikah. Langsung panggil penghulu. Wih, langsung akad. Saya enggak punya baju putih. Nah, iya, makanya. Enggak punya jas. Kan gak siap belas, ya toh. Iya. Bayangin. Coba. Terus itu ngobrol sama... Akhirnya Basuki kebetulan sama Mbak Basuki. saya pernah show di Tegal, punya temen namanya Jamal. Jamal itu sekarang yang punya pabrik sarung di sana ya. Pagi-pagi Basuki ke toko dulu. Oh. Jam 8 cari baju putih. Jam 8 pagi berangkat cari baju putih. Toko belum ada yang buka. Basuki sama Betet Asik ini. Terus itu jalan sampai kota Tegal diputeri belum ada toko belum ada yang yang buka. Waduh, mau beli baju sampai jam 9. Baru ada toko buka. Ya, Widih. Basuki beli baju putih satu. Tinggal jasnya. Iya. Iya. Lari ke tempatnya Jamal. Nyilih jas. Jamal itu juga mau nikah. Jasnya belum dipakai. Bok silih dhisik. Astaga. Jamal itu sebulan lagi nikah. Dipinjem dulu jasnya. Kata Jamal, aku gak duit jas, ndak punya jas. Punya ini jas mau saya pakai nikah nanti sebulan lagi. Ya sudah biar dipinjem Kadir dulu. Ini beneran luar biasa nih. Oke. Ya, gimana Ini coba? luar biasa. Terus udah dapat baju, dapat jas. Saya pakai. Iya. Kamu tahu nggak? Saya itu tingginya 160, Iya. Jamal itu 178. Iya maketet. Iya. Ya ampun. Terus ya Jadi maketet jas banget ya. saya pakai, saya linting. Dia kan 175, 170. Saya 160. Kan pendek.
wajahnya kepanjangan. Gak ngurus. Bayangin. Ya ampun. Jadi sekitar jam 11-an saya sudah dihadapkan ke penghulu. Gak bawa mas kawin? Gimana Kan itu aku nanya itu. Bapak cincin kawin tadi yang lambat tadi? Lah makanya kan kalau ngelamar kan cuma bawa cincin. Ah. Nek mau akad kan anak mas kawin nih. Lah itu tadi ya. Mas kawinnya ya apa namanya? Sajadah sama Seperangkat alat sholat dibayar nyicil. Dibayar belakangan. itu tadi kembali ya. Iya, iya. Waktu saya ngelamar itu ngelamar. Ya Pak mau tukar cincin saya. Tukar cincin. Terus nggak nikah, cuman tukar cincin aja. Ya. Apa nggak sedih itu? Iya, Coba, ada nggak kira-kira di dunia ini? Kaon. Ada. Saya seumur-umur nyari kisah cinta seperti itu luar biasa. Iya, Cuman dengan, wah ini berarti itu memang nggak pernah pacaran. nggak pernah. Tiba-tiba Ketemu sering ya. Kalau ketemu saya sih kasih sering. saya cuma jauh-jauhan aja. Ya. Tahu-tahu. Oke, orang tua setuju, dia setuju. Dan dia tidak ngerti kalau saya itu ada hati, nggak tahu kan. Oke. Ya belakangan terus saya itu saya minta boleh itu Boleh. Wah, gila. langsung dinikahkan besok nikah. Luar biasa. Dan itu hanya diceritakan pada saya. Oke, berikutnya ya dari David Putra Wijaya 76. Apa yang melatar belakangi Mas Kadir Mubarak untuk alih profesi dari seorang pelawak terkenal hingga menjalankan profesi sekarang ini, bisnismen kuliner. Semoga Mas Kadir dan keluarga selalu diberikan sehat badan, panjang umur dan dilancarkan usahanya. Amin. Amin. Ya, Amin ya rabbal alamin. Ayo dijawab Pak. Apa yang melatar belakangi Pak Kadir banting setir dari pelawak menjadi pengusaha kuliner? Ini ya. Saya melihat teman-teman saya yang senior saya di atas saya dulu ya. Begitu dia jadi pelawak terkenal, tidak perlu saya sebut nama. Ya, pasti ada. Pasti ada, ya. Ada semua. Itu saya anggap itu kaca bagi saya ya. Oke. Saya lihat mereka hanya mengandalkan hidup dari seni, dari lawak. Ngandalin banget hidupnya ke situ. Oke. Ya. Begitu usia lanjut, itu saya kira sudah kodrat. hukum alam bahwa seniman itu ada masa. Betul. Ya, kita harus merasa. Ya, seniman itu ada masanya. Ada masanya. Betul. Terus, begitu masanya sudah titik sampai puncak, mereka tidak terasa bahwa dia akan turun. Iya. Regenerasi akan muncul. Akan terjadi baru lagi. Iya. Termasuk Kadir regenerasinya. Iya, Generasinya itu Kadir ya. Kan gitu. Dia menurun begitu penghasilannya kurang dan sebagainya. Kita hidup itu kan perlu makan, Iya, tiap hari perlu segala-galanya. Gak siap kelabakan. Nggak siap kelabakan. Oke. Apa yang ada di rumah dijual. Dijual, semua kan habis. Iya kan? Nah, setelah banyak yang dijual, mau tidak mau, orang itu kan mesti stres ya, pikiran. Iya, benar. Banyak yang jatuh sakit. Penyakit endingnya. Ada yang stroke, ada yang ini tidak siap. Iya. Kan? Ada beberapa anak-anaknya yang akhirnya banyak yang Nggak kopen ya, narkoba atau belum apa gitu. dapat kerjaan. Iya. Ya tidak semua pelawak seperti itu, tapi ada satu dua itu sebagai kaca bagi saya. Iya. Tahun 2001, 2003, saya sudah terasa saya mulai turun tuh. Job mulai kurang gitu kan. Mulai kurang. Aduh, jangan sampai kayak dulu. Tahun 2002 sampai 2006. Ya, berapa tahun saya nganggur. Pak ya, saya pernah kena serangan jantung ya. Itu 5 tahun nganggur. Penyumbatan itu saya nggak kerja ada 4-5 tahun ya. Itu sudah mulai terasa saya. Terus, waduh, kalau saya nggak siap-siap kacau. Iya. Ya ini terang-terangan saya terbuka. Ya. Saya sudah jual rumah di kampung itu 2. Saya waktu itu usaha bikin belajar usaha burung walet. Oke. Tapi nasib berkata lain. Terpaksa rumah burung walet itu saya jual dua-duanya untuk menyambung hidup saya. Ya. Setelah tahun 2006 masih sudah nggak punya duit juga saya. Ya. Akhirnya saya jual tanah lagi waktu itu yang ada di Tambun. Ya jual. Saya cepat-cepat memperbaiki diri saya. Iya. Saya pasang ring segala. Waktu itu udah jantung saya aman. Saya sudah mulai kerja lagi, ada duit. Saya harus siap-siap.
Ah, itu baru sadar ya. Baru Ah, sadar. siap. Oke. Pak Joni ketemu saya waktu saya belajar buka soto Betul. pertama. Betul. Iya kan? Aku makan Saya di situ. soto Surabaya. Soto waktu Surabaya. itu, Iya, ya. iya. Nah, setelah itu saya bertahap dari soto Surabaya, terus akhirnya berubah buka bebek, Iya, ya. iya. Berubah lagi ke soto Kudus. Soto Kudus. Semenjak saya punya usaha itu, Heeh. alhamdulillah saya tidak pernah jual apa-apa. Aset Aset lagi. saya masih Oke. utuh. Oke. Saya tidak pernah jual apa-apa lagi. Ya, Iya, iya. ekonomi saya tetap bertahan, Stabil. stabil, Ya, ya. ya. Biar dikata artinya, oh Pak Kadir jarang-jarang show, ya kan? jarang. Memang benar. Di samping istri saya usaha kuliner, adalah off air masih ada Masih ya, ada ya, satu off air dua ya. masih ada lah ya. Ya, itu. Off air itu masih ada, masih sangat membantu Ya, waktu ya. itu. Siap. Terkecuali waktu corona ini. Iya, iya, Ini iya, betul-betul corona memang. total ini. Total, Nggak ada iya. off air itu. Oke. Itu karena Itu sih. saya mikirkan untuk masa depan Betul. keluarga. Itu tadi ya. Titik balik seorang Pak Kadir baru menyadari bahwa gua harus bisnis Harus. kalau demi keluarga. Iya. Ada satu pertanyaan lagi yang tadi yang 5 yang saya bacakan itu akan mendapat buku Yang Muda Yang Kaya dari Pak Basuki Surojo ya. Selamat untuk Anda yang tadi saya bacain itu akun-akunnya nanti akan dihubungi sama panitia podcast. Dan ada satu pertanyaan sangat menarik akan memenangkan satu buah tumbler ya. Akan memenangkan satu buah tumbler. Oke, dari Yohanes Albertus. Ini Kokoyo ya. Kalau dulu gak ketemu Mas Doyo, misal nih, kira-kira siapa pelawak yang bisa jadi soulmate Mas Kadir di zaman sekarang? Bisa jadi pelawak asli, pelawak slapstick maupun stand up comedian. Menarik ini pertanyaan. Menarik. Jadi gini ya, semua itu sudah diatur saya kira ya, sama yang di atas ya. Dibilang kalau suatu kebetulan bolehlah orang banyak satu kebetulan. Iya, iya, iya. Mungkin kalau saya menyampaikan bahwa kayaknya sudah diatur sama yang di atas ya. Pelawak kalau tidak ketemu Doyo, saya sudah punya grup kan dari Sri Mulat. Sri Mulat. Iya. Ada Basuki, ada Timbul, iya kan? Begitu saya main di film, dipanggil sama sutradara saya main di film, itu Doyo itu sudah dikontrak duluan. Oh, Doyo duluan itu ya? Duluan, Doyo itu sudah main 4 film, saya baru ketemu sekali itu. Oh, baru dipasangin. Iya, Doyo kan sudah dari Jakarta lama, ya. Dipasangin, ditemukan sama produser. Ya. Setelah ketemu di film, saya lihat Doyo masih mondar-mandir film sana, film sini. Sementara saya tidak mau. Saya harus satu produser. Satu produsernya. Waktu itu kiblat saya adalah Dono Kasino. Warkop ya, tetap ya. Dia bisa sukses apa resepnya? Itu yang perlu saya cari. Itu terang-terangan saya baru terbuka di sini. Iya, ini baru juga di podcast ini. Dono Kasino, dia bisa terkenal bertiga. Iya. Terus saya berpikir, saya dikontrak sendiri, iya kan? Kalau saya tidak punya teman seperti Warkop, tidak mungkin. Iya. Saya berdiri kaki satu dalam 1 jam, tidak mungkin kuat. Nggak mungkin, iya. Tapi kalau saya berdiri dengan kaki 2, mungkin kuat sampai 4-5 jam. Iya. Itu dalam pikiran saya. Ya. Iya. Akhirnya Doyo saya panggil karena yang sudah kiprah di film, Iya, yang betul. sudah punya nama Doyo duluan. Iya. Akhirnya pilihan saya harus ke Doyo. Ke Doyo. Ya, Doyo saya panggil. Ya, kamu kan banyak film di luar sana juga. Ya di perusahaan ini, perusahaan sana, perusahaan Iya. sana. Ayolah kita ngikat diri di perusahaan sini saja. Iya kan? Ada Doyo, ada Kadir. Mau nggak? Saya cerita gitu sama dia. Mau deh. Kamu berdiri kaki satu, yuk, nggak mungkin kuat. Iya. Untuk 1 jam. Tapi kalau kita berdua, mungkin kuat 5 jam. Ya, oke setuju. Menarik tawarannya, langsung setuju. Itulah ceritanya. Jadi kalau misalnya, kalaupun saat itu nggak ketemu Doyo nih, saat ini pengen Pak sama siapa? Saya tidak ngerti waktu Nggak itu ada. ya. Kalau sekarang, Karena saya itu kan waktu itu kan untuk di film kan. iya, Ya, misalnya zaman dulu nggak ketemu Doyo. Sekarang misalnya Pak Kadir disuruh nyari partner pelawak zaman sekarang nih. Nah, Pak Kadir milih siapa? Saya Berandai-andai aja ini. Misal-misal. saya masih tetap Doyo lah. Tetap soulmate itu nggak terpisahkan. Sampai sekarang saya show kemana-mana dipanggil panitia ya sama Doyo. Tuh. Sampai sekarang pun
pelawak milenial tidak ada yang bisa menggantikan sosok seorang Doyok di hati Pak Kadir. Aduh. Iya, sampai sekarang ya show Memang juga waktu itu satu kebetulan rezeki saya bisa naik itu kita berdua ya. Iya, rezeki saya naik rezeki akhirnya meningkat. Oke, akhirnya kita mengikatkan diri di dunia film. Di dunia film. Betul. Tapi untuk saya job di luar melawak, saya tetap dengan Basuki dan Timbul waktu itu. Oh gitu ya cara Iya. Batik Group itu. Setelah Batik itu sudah bubar, Iya. kebetulan grupnya Doyok 4 orang ini yang meninggal kan 2. Ya kan? Akhirnya Doyok narik saya. Untuk offer Gitu juga. loh, untuk offer. Oke, gitu ya. Ya wis. Oke, terima Itu kasih. pun tidak ada ikatan kontrak. Oh, nggak ada kontrak, Pak? Kalau offer tidak ada ikatan Oh, kontrak. iya sih, offer sih. Semenjak film turun sudah tidak ada ikatan kontrak apa-apa. Sama Doyok tidak ada ikatan apa-apa. Cuman Doyok butuh saya butuh Doyok. Ya. Oke. Itu namanya soulmate itu luar Iya. biasa. Oke. Pak Kadir, mungkin Siap. untuk closing statement kita mungkin ada yang mau disampaikan buat rekan-rekan netizen atau teman-teman generasi muda yang pengen dengar nasihat nih dari seorang Pak Kadir, Abah Kadir. Silakan langsung, Pak. Buat siapa namanya tadi? Netizen. Netizen itu siapa itu? Itu netizen itu anaknya Mbak Bude Neti. Oh, iya. Pak Lepakno itu nikah sama Bude Neti. Nah, anaknya namanya netizen. Oh ya. Netizen anaknya Bu Neti. Deh. Jangan bercanda tuh. Jangan bikin malu. Netizen itu generasi muda yang ada di internet. Pak. Oh, bilang aja generasi muda ada di internet. Ya udah itu. Kasih nasihat dong. Jangan nakal ya. Kayak anak. Nah, katanya sudah ngasih nasihat. Ya buat pelawak muda lah, yo. Terutama buat netizen yang punya jiwa seni aja lah ya. Ya. Khususnya yang penggemar saya juga boleh dengarkan nasihat dengerin. saya. Satu nasihat buat kalian semua yang punya jiwa seni, ya. Itu tadi. Opo. Itu tadi dinteni kok. Itu tadi. Itu tadi lah. Ya. Orang hidup itu tidak perlu berhandai-handai yang terlalu tinggi, ya. Contoh Pak Kadir aja lah, hidup sederhana, ya. Nerimo, orang Jawa bilang nerimo ing pandung, pasti sehat. Ya, seadanya. Jangan hidup glamor. Ya, dari istri yang harus sesuai seperti saya dan istri saya. Istri saya tuh bener. Teman-temannya beli tas 5 juta. Istri saya dilihat, yang penting ada angka 5. Oh, Yang 50. Istri saya beli yang 10 juta. Wow. Orang lain beli yang 10 juta. Iya. Istri saya sama, cari yang angka 10. 10.000. 100. Oke. Luar biasa. Gitu-gitu aja, dia enggak ngoyo. Nggak ngoyo ya. Hidupnya istri saya juga enggak ngoyo, saya enggak ngoyo, enggak Iya. perlu glamor. Iya. Makan sekali-sekali lah, perlu refreshing. Sesekali lah. Ke puncak atau ke pinggir pantai, itu penting juga ya, tapi tidak perlu harus. Betul. Jangan harus pokoknya. Jangan ngoyo lah ya. Iya, Jangan seadanya Oke. hidup. Itu tadi saja. nilai hidup dari seorang Abah Kadir. Ingat, hidup tidak perlu ngoyo ya. Luar biasa, kecuali kalau lagi olahraga. Oke. Baik. Olahraga aja juga jangan ngoyo. Ngoyo-ngoyo ya. Geletak sampai. Geletak sampean. Oke, terima kasih Abah Kadir atas waktunya. Oke, terima dan kasih. itu tadi closing dari Abah Kadir. Jangan kemana-mana, kita akan tetap ketemu di podcast Komedian dan akan tayang setiap hari Jumat di channel Basuki Surojo ya. Ya. So, itu tadi akhir dari sesi kita. Tetap sehat, sukses, bahagia, dan salam bengis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Basuki Surojo.